Bab 37. Sebelum sampai ke apartemennya, Alvaro menelpon rumah karena Stella tidak mengangkat teleponnya. "Di mana Stella? Nyonya sedang menonton televisi, Tuan." "Tut." Alvaro menghela nafas karena firasat buruknya tidak tepat. Alvaro mengabaikan panggilan dari Clara. Jika ia mengangkat telepon Clara, maka ia akan lupa jika tujuan awalnya pulang. Bisa-bisa kembali lagi ke rumahnya dan menemui Clara, dan tidak jaya menemui Stella. Sementara di kediaman keluarga besar Alvaro, sekarang Clara sedang menggeram kesal. Bisa-bisanya Alvaro tidak mengangkat teleponnya darinya. Apa wanita itu begitu penting bagi Alvaro mengabaikannya sekarang? Clara terbayangkan ketika ia melihat tanda merah di leher Stella. Clara tidak bisa tinggal diam, ia harus menyusul Alvaro untuk memastikan wanita itu tidak menggoda prianya. Clara mengambil tasnya, namun sebelum ia pergi Maria mencegahnya. "Sayang, kakek dan nenek ingin berbincang denganmu." Clara tersenyum lalu mengikuti Maria. Sekarang Clara sedikit merasa senang karena ia sedang berada di atas awan. Sekarang, berbincang dengan kakek dan nenek adalah tujuan awalnya, yaitu mendapat restu dari mereka. Kalau para tetua sudah beri izin, maka Alvaro tidak bisa lagi menghindar. Alvaro-nya akan selalu menjadi miliknya, dan sesuatu yang menjadi miliknya tidak bisa dimiliki oleh orang lain termasuk wanita itu. Alvaro melanjutkan mobilnya dengan kecepatan sedang, sambil mendengarkan musik klasik kesukaannya. Stella sedang menonton maraton dramanya yang belum juga selesai ia tonton. Stella berencana akan menonton hingga tamat hari ini, juga karena besoknya hari libur. Stella tidak bisa menyanyiakan semuanya. Stella mengambil ponselnya mengangkat panggilan dari Nadia. "Halo, Mam. Bagaimana keadaanmu, sayang?" "Stella baik aja, Mam. Tidak apa yang perlu khawatirkan." "Baguslah, jangan lupa minum obatmu. Jangan pernah lupa." "Ya, Mam, Stella akan mengingatnya." Mama tutup. "Ya, Mam." Stella tersenyum kecut. Ini yang Stella tidak inginkan. Ia tidak mau membuat semua orang khawatir tentang kesehatannya. Stella tidak suka itu. Stella tidak suka pergi dengan perasaan seperti itu. Stella memejamkan matanya dan menundukkan dirinya. Kepalanya kembali pusing, tapi tidak sepusing yang kemarin-kemarin. Untung saja tidak mimisan, batin Stella ketika mengecek hidungnya. "Nyonya, kenapa? Ada yang perlu saya bantu?" tanya Sekar, membuat Stella langsung menggelengkan kepalanya. "Aku mandi dulu, seperti aku perlu berendam air hangat," ujar Stella berdiri dari duduknya. "Mau saya siapkan, Nyonya?" "Tidak, aku sendiri saja," jawab Stella cepat dan berjalan ke kamarnya. Stella sudah menyiapkan air hangatnya dan masuk ke dalam bathtub. Stella memejamkan matanya lalu menikmati aroma sabunnya. Saat Stella ingin bangun dari berendam, kakinya tiba-tiba sangat kram. Stella rasanya tidak bisa bernafas. Stella sudah berusaha bangkit tapi ia tidak bisa. Yang bisa Stella lakukan adalah memejamkan matanya dan pasrah. Mungkin takdirnya mati lebih cepat. Mungkin bukan penyakit yang dapat membunuhnya, tapi air. "Di mana Stella?" tanya Alvaro ketika sudah sampai di apartemen. "Nyonya sedang berendam di air hangat, Tuan." Alvaro menganggukkan kepala lalu masuk ke kamar. Alvaro awalnya tidak berniat masuk ke kamar mandi, tapi ia merasa Stella sudah lumayan lama berendam. Alvaro masuk untuk mengingatkan Stella agar keluar dari bathtub. Nanti Stella bisa sakit. "Stella, jangan lupa like and comment and share ya ke teman-teman kalian, karena satu dukungan dari kalian sangat berharga untuk author. Bye."